Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Masya Allah, baik. Ibu bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika seseorang yang bepergian safar, tapi dia tujuannya pergi bermaksiat, dan dia tetap menjalankan sholat dan mengambil sholat jamak kasar. Nah, apakah sholat jamaknya itu sah atau harus diulang? Karena tujuannya dia itu pergi bermaksiat. Tujuannya bermaksiat. Contohnya nawaitu niat mencuri. Ya. Contoh mau kemana? Contohnya mau kemana? Contoh lainnya pergi ke luar daerah, ke luar negeri, tapi sama orang non mahram sah atau yang seperti itu, ya. Baik. Ya, jelas? Sudah? Ya, itu ya cukup, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya rukhsah. Kemudahan yang Allah berikan kepada hamba dalam urusan ibadah. Dari sholat 4 rakaat bisa jadi 2. Yang semulanya harus pakai 2 waktu bisa jadi waktu, namanya jamak. 4 jadi 2 namanya qashar. Puasa Ramadan boleh dibatalin karena dia bepergian. Ada namanya rukhsah. Tapi rukhsah ini adalah dengan catatan bukan tujuannya untuk bermaksiat. Kalau tujuannya untuk bermaksiat, maka tidak diperkenankan. Maka rukhsah tidak diberikan kepada orang yang punya tujuan maksiat. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari kainan. Dari Cirebon pergi ke Semarang mau mencuri di sana. Atau na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan di sana. Mau berzina di sana. Maka sepanjang perjalanan dia tidak boleh mengqashar, tidak boleh menjamak karena tujuannya adalah bukan tujuan yang baik. Tapi kalau tujuannya mubah untuk berdagang, boleh. Nah, tapi jika kemaksiatannya terjadi di tengah jalan, bukan diniati, ya namanya manusia kan pasti punya dosa dong. Maka kalau maksiatnya terjadi di jalan, tak taunya bertemu dengan orang, laki jalan dengan perempuan berduaan, maka ini maksiat di tengah jalan. Maka dosa tetap, na'udzubillah. Tapi mengqashar masih boleh, karena apa? Kejadian dosanya adalah di tengah perjalanannya, bukan tujuan di dalam perjalanan untuk bermaksiat. Ini dibedakan. Jadi seperti itu. Kalau memang di perjalanannya dia ketemu maksiat, dia melakukan yang haram, mohon maaf, perempuan tidak menutup aurat, itu kan sudah berdosa bersama dirinya sendiri. Maka dia di perjalanan tetap boleh melakukan qashar. Karena bukan tujuan, tidak ada urusan dengan tujuan. Dia belum menutup auratnya. Lalu apakah dia masih boleh menjamak dan mengqashar? Masih boleh menjamak dan mengqashar, asalkan tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk silaturahmi, berdagang, dan seterusnya. Cuman dia punya kesalahan dan dosa dengan tidak menutup auratnya. Sama, na'udzubillah, seorang perempuan dengan laki-laki. Maka pertanyaan tadi yang ditanyakan, kami ingatkan dengan pertanyaan sebelumnya. Hati-hati. Laki perempuan hati-hati dalam perjalanan. Jauh, masuk kehinaan, khawat, hati-hati. Masuk kehinaan, zina, muqaddimah zina, dan seterusnya. Takutlah pada Allah dan jangan mengentengin. Makanya kami lebih senang yang ditanyakan adalah hukumnya berjalan berduaan tadi, bukan hukum sholatnya. Nah, jadi Anda bertanya tentang hukum sholatnya. Enteng hukum sholatnya. Bahkan ada madhab yang mengizinkannya itu. Tapi yang lebih serem adalah perjalanan Anda maksiat dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu yang lebih penting untuk dibahas. Lebih penting untuk dipercermati. Bukan masalah sholatnya. Sholatnya mudah. Masalah menjamak masih ada, perkenan bagi ada sebagian pendapat, ini dengan selagi bapak pergian boleh. Tapi yang menyeramkan adalah yang Anda ceritakan tadi, waktu Anda buat contoh adalah berjalan dengan laki-laki lain, na'udzubillah, yang bukan mahram. Apalagi di perjalanan betul dengan penuh kemaksiatan, mesra-mesraan di jalan dan seterusnya, na'udzubillah. Innalillah. Itu yang seharusnya cermati lebih dalam. Cuman Anda kan sekedar bertanya. Nah, Anda bertanya, Anda wanita solehah. Justru dengan pertanyaan Anda inilah rambu-rambu yang akan kami berikan kepada siapapun. Anda jangan mengentengin, wahai wanita yang solehah. Bepergian Anda dengan siapa? Jangan mengentengin. Dengan laki-laki yang haram bagi Anda. Ketahuilah,
bisa saja berubah jadi iblis saat itu, menjadi sebab orang melakukan kehinaan. Makanya wanita itu terhormat, keluarnya itu dampingin rahma dengan mahram itu, dengan pengawal itu adalah untuk kemuliaannya. Kapan terjadi pemerkosaan? Di saat dia jalan sendiri. Masa sama abangnya dua diperkosa? Nggak ada. Kapan terjadi pelecehan? Di saat dia tidak bersama pengawalnya, ayah, suaminya, ayahnya, abangnya. Jadi sungguh dalam Islam itu indah, wanita dimuliakan, maka torong wanita jangan rendahkan dirimu. Itu saja, Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.